Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil barakatuh. Karena mungkin surut juga. Ini apa? Enggak, ininya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibi qulubina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatin nur wa akrimna bi nuril haq. Allahumma iftah abwaaba madadina ma'rifatan wa akrimna bika wa arifna jami'a maratibika wa ma'rifika wa nafa'ina wa rafa'na subhanana Ikhwani wa akhwati, aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadiran Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kekuatan untuk berkumpul berdoa dan juga memperingati hari kelahiran salah satu manusia agung, manusia suci dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Imam Ali Musa Ar-Ridha. Sebagaimana kita ketahui bahwa 11 Dzulqa'dah adalah hari milad atau hari kelahiran beliau, di mana mungkin biografi singkat beliau adalah salah satu keturunan Rasulullah, yang mana beliau ini imam yang syahidnya atau makamnya berada di negara Iran, yaitu beliau sebelumnya semasa hidupnya tinggal di Madinah, namun dikarenakan perpolitikan, dikarenakan saat itu pemerintahan Islam pusatnya di zaman dinasti Abbasiyah itu dipindahkan dari Baghdad menuju Iran, yang sekarang mungkin masuk dalam wilayah pemerintahan Islam sebelumnya itu masuk dalam wilayah Turkmenistan. Jadi saat itu posisi ibu kota pemerintahan Islam itu ada di Turkmenistan, di mana saat itu Ma'mun Abbasi atau Khalifah Ma'mun Abbasi itu memanggil Imam Ali Ar-Ridha yang saat itu berada di Madinah untuk datang ke daerah Turkmenistan, yaitu mungkin kalau kita di kota sekarang ya sekitar daerah Tus atau sekitar kota Mashhad, yang itu masih terhubung dengan kota-kota Turkmenistan karena pemerintahannya di pusat kotanya. Nah, ketika Imam Ali Ar-Ridha pada tahun 200 Hijriah beliau berhijrah karena panggilan politik, dikarenakan Ma'mun Abbasi ini dengan siasat politiknya memanggil Imam Ali Ar-Ridha dan menjadikannya putra mahkota. Namun belum juga Ma'mun Abbasi ini meninggal dan Imam Ridha menjadi putra mahkota, Ma'mun Abbasi sudah meracuni Imam Ali Ar-Ridha dan membunuhnya selang Imam Ridha berada di kota Tus, Iran itu sekitar 2 tahun. Jadi nggak lama setelah beliau berhijrah dari Madinah menuju kota Tus, Imam Ridha hanya berada di Iran kurang lebih sekitar 2 tahun.
Jadi walaupun siasat dinasti Abbasiyah itu yang dipimpin oleh Khalifah Ma'mun ini menjadikan Imam Ali Ar-Ridha sebagai putra mahkota, namun belum sampai hal itu terjadi dikarenakan Imam Ali Ar-Ridha mendapatkan dukungan-dukungan positif dari rakyat-rakyat, maksudnya dari pengikut-pengikutnya, sehingga belum berselang lama, yaitu kurang lebih 2 tahun, Imam Ridha harus diracun. Nah, ini sekilas biografi singkat dari Imam Ali Ar-Ridha. Kenapa Imam Ali Ar-Ridha satu-satunya imam dari 12 imam yang berada di kota Iran, sementara yang lainnya itu dikuburkan atau bermakam di kota Madinah, sebagian berada di kota Irak, sebagian di Samara, di Kazimin, dan di lain-lain, dan hanya Imam Ridha yang dikuburkan ataupun dimakamkan di kota Iran. Sehingga salah satu gelar dari Imam Ali Ar-Ridha adalah ya Gharibal Ghuraba, wahai pemimpin yang pemimpinnya ini terasing dari yang lainnya, dikarenakan kuburannya dia tidak dekat ataupun tidak saling berdekatan dengan imam-imam yang lain. Nah, adapun hikmah yang bisa kita ambil dari ucapan Imam Ali Ar-Ridha yang menegaskan dan menjadi catatan dan menjadi gambaran bagi kita apa yang harus kita lakukan ke depan, itu bisa dari ungkapan-ungkapan dari Imam Ali Ar-Ridha yang bisa kita tarik sebagai hikmah dalam pertemuan hari ini karena berhubung dengan hari kelahiran beliau. Jadi Imam Ali Ar-Ridha ini pernah mengucapkan sebuah hadis, menyampaikan sebuah hadis kepada salah satu sahabatnya, yaitu Ibnu Subair, di mana kalimat ini singkat. Kalimat ungkapan dari Imam Ali Ar-Ridha ini singkat, tapi memiliki muatan yang sangat luar biasa. Apabila kita terapkan di dalam kehidupan kita, maka efeknya itu akan abadi atau akan sampai pada hari akhirat. Apa itu ungkapan beliau? Imam Ali Ar-Ridha bersabda, ya benar Subair, inna sarraka an takuna ma'ana fi darajatil ula minal jinan fahzin li huznina wafrih li farhina wa alaika biwilayatina. Jadi ungkapan ini menegaskan bahwa Imam Ali Ridha mewasiatkan atau menyampaikan kepada salah satu sahabatnya itu, inna sarraka, jika engkau wahai Ibnu Subair, jika engkau ingin berbahagia bersama kami, inna sarraka antakuna ma'ana. Jadi ini sebenarnya kalimat singkat ingin menunjukkan jika kalian ingin bahagia. Nah, ini nanti saya jelaskan bahagia yang seperti apa. Antakuna ma'ana, bahagia yang bersama kami. Jadi ada kebahagiaan yang tidak bersama kami. Jadi sebenarnya kalau kita rinci melihat kalimatnya, kebahagiaan itu ada yang bersama dengan imam-imam kita, imam-imam Ahlul Bait dan bersama Rasulullah. Ada kebahagiaan yang tidak bersama mereka. Nah, ini Imam Ali Ridha mengatakan, jika engkau ingin berbahagia bersama kami, berbahagia ini bukan di level-level rendah. Makanya ada kebahagiaan yang levelnya biasa, ada kebahagiaannya yang levelnya luar biasa, ada yang mungkin sedang dan lebih-lebih, ada yang Masya Allah kebahagiaannya. Itu bertingkat, dan itu pula juga bergantung kepada bersama siapa. Nah, kadang kebahagiaan itu setiap orang dan bersama orang-orang tertentu belum tentu kita bahagia. Karena ada orang-orang yang bisa memang membahagiakan kita, memiliki potensi untuk membahagiakan kita. Makanya di sini kalimatnya bukan hanya sekedar bahagia. Imam Ali Ridha mengatakan antakuna ma'ana, jika engkau ingin bersama kami dan berbahagia bersama kami, fi darajatil ula, di derajat yang paling tinggi. Derajat yang paling tinggi. Derajat yang paling tinggi, apa itu derajat yang paling tinggi? Yaitu minal jinan. Jinan itu jamak atau kalimat plural atau kalimat yang artinya banyak.
atau kalau kita artikan minal jinan dari kata jannah. Jadi jinan ini adalah artinya surga-surga. Nah, jika engkau ingin berbahagia bersama kami di derajat yang paling tinggi, artinya gak ada lagi derajat atau tingkatan level yang lebih tinggi daripada ini, yaitu apa? Surga. Surganya bukan surga yang level terbawah, tapi jinan. Di antara surga-surga ini surga yang paling tinggi. Ya, kalau kita kenal surga yang paling tinggi, misalnya di dalam literatur Al-Quranul Karim misalnya disebutkan surga Firdaus. Ya, bisa jadi yang dimaksud sini adalah surga Firdaus, dan ini derajat yang paling tinggi. Kenapa bisa demikian? Kenapa orang yang ingin berbahagia bersama Rasulullah itu bersama Imam Ali Ridha beserta Rasulullah itu berada di derajat yang paling tinggi? Sudah jelas jawabannya. Dikarenakan Rasulullah adalah sebaik-baiknya makhluk. Dikarenakan keturunan-keturunannya yang disucikan. Di dalam ayat yang tadi kita baca, innama yuridullahu liyuthiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira, Al-Ahzab ayat 33 ini. Mereka menduduki keluarga dari terbaik-baiknya keluarga dari Rasulullah, dan Rasulullah kita adalah sebaik-baiknya Rasul. Ketika kita mengatakan baginda Muhammad SAW sebaik-baiknya Rasul, maka keturunan-keturunannya adalah sebaik-baiknya keturunan, dan keluarganya adalah sebaik-baiknya keluarga. Yang mana ini bukan tanpa dalil, tapi dari Al-Quranul Karim. Nah, tempat terbaik Rasulullah juga adalah tempat yang pasti itu berada di tingkatan tertinggi. Makanya Imam Ali Ridha mengatakan, kalau kamu ingin bersama kami di tingkat yang paling tinggi, yaitu surga yang paling atas, itu ada syaratnya. Gak sembarangan orang mau berada bersama Rasulullah, bersama keluarganya yang disucikan, bersama orang-orang yang diagungkan oleh Allah dalam Al-Quran, bukan tanpa syarat, tapi harus ada syaratnya. Dan syaratnya itulah yang harus kita penuhi, yang harus kita kejar, yang harus kita jadikan panutan bagi kita. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa bersama mereka. Jangan-jangan apa yang selama ini kita lakukan itu adalah kontraproduktif atau berlawanan dari apa yang diperintahkan dan disyaratkan untuk bersama mereka. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW, walaupun dia ini kita ketahui Rasulullah SAW menginginkan seluruh umatnya itu berada di surga bersamanya. Tapi keinginan ini tentu pasti akan menjadi halangan dan rintangan tergantung daripada objeknya. Objeknya ini bisa nggak ditempatkan di dalam surga yang tertinggi, sementara dia tidak memiliki keimanan yang baik, tidak memiliki amal yang cukup, tidak memiliki timbangan yang berlebih. Gak mungkin orang yang baik akan dikumpulkan, orang yang buruk akan dikumpulkan dengan orang yang baik. Pasti orang yang baik akan dikumpulkan bersama orang yang baik. Kita bisa lihat misalnya di budaya-budaya kita, misalnya kuburan muslimin itu pasti yang dikumpulkan adalah kelompok kaum muslimin. Gak mungkin orang kafir akan digabungkan dengan kita. Pasti akan dipisahkan. Kita secara akliyah, secara logika kita pasti bisa mencerna bahwa orang baik akan bersama orang baik, dan orang yang beriman pasti akan bersama orang yang beriman. Orang yang bertakwa pasti akan bersama orang yang bertakwa. Tapi syaratnya adalah memiliki kesamaan. Kalau kita tidak memiliki kesamaan, tidak memiliki level yang sama, tidak memiliki keinginan yang kuat untuk bersama mereka, gak mungkin kita akan dikumpulkan bersama mereka. Sehingga Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam mensyaratkan kepada kita bagaimana cara kita bersama mereka. Nah, di dalam syarat-syarat ini Imam Ali Ar-Ridha mengatakan, fahzin li huznina wafrih li farhina wa alaika biwilayatina. Itu 3 syaratnya. Yang pertama, bersedihlah karena kesedihan kami, dan berbahagialah karena kebahagiaan kami, dan berwilayahlah kepada kami. Jadi ini syarat mutlak. Kalau
nggak bisa kita tawar, nggak bisa kita nego. Kalau kita benar-benar ingin bersungguh-sungguh ingin bersama Rasulullah, bersama para imam-imam maksum kita, maka ini syarat mutlak. Nah, nanti saya akan jelaskan apa itu berbahagia bersama kami, apa itu bersedih bersama kami, dan apa itu berwilayah kepada kami. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, hadirin dan hadirat, bahwa kebahagiaan itu maknanya mungkin yang kita pahami selama ini, kebahagiaan, kesedihan, itu mungkin maknanya selama ini belum terdefinisikan dengan baik di dalam diri kita. Sebagian kita mungkin, bukan yang di sini ya, yang di luar, sebagian kita yang di luar berpikiran mungkin bahwa kebahagiaan itu adalah ketika mungkin memiliki harta yang banyak. Jadi kalau nggak memiliki harta maka nggak bahagia. Atau mungkin sebagian berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah ketika memiliki kedudukan, menjabat sebagai seorang bupati misalnya. Nah, mungkin sebagian berpikir bahwa ini adalah kebahagiaan aku, kalau jadi bupati aku bahagia sekali. Atau misalnya kebahagiaan itu adalah ketika mungkin memiliki keturunan yang banyak, baru dia bahagia. Atau mungkin misalnya kayak ibu-ibu ini bahagianya kalau suami-suaminya ngasih hadiah. Nah, itu kan bahagia juga. Tapi apakah bahagia yang seperti ini diperbolehkan? Ataukah kebahagiaan ini yang dimaksud oleh kebahagiaan dari yang dimaksud oleh Imam Ali Ar-Ridho? Apakah kebahagiaan yang seperti ini adalah kebahagiaan yang dimaksud ataukah bukan? Ataukah ada maksud kebahagiaan lain yang mungkin masa cuma terima hadiah dari suami bisa masuk surga bersama Rasulullah? Kan ini harus menjadi tanda tanya buat kita. Bagaimana mungkin kita bisa bersama Rasulullah dan berada di derajat yang tinggi hanya dikarenakan berbahagia bersama kami? Ataukah maknanya memiliki makna yang lain? Jadi kalau kita mengembalikan definisi bahagia kepada diri kita, maka maknanya akan bias. Bahagia bagi setiap orang itu akan punya definisi masing-masing. Bahagia bagi saya mungkin punya makna lain. Bahagia mungkin buat Bang Tamrin bahagianya lain lagi maknanya. Atau bagi buat ikhwan-ikhwan sini mungkin bahagianya ketika punya ini, punya itu. Nah, kalau begitu artinya kita tidak memiliki definisi yang mutlak apa itu bahagia. Nah, Ahlul Bait alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita cara membedakan bahagia yang saya bedakan di dalam riwayat ini menjelaskan kebahagiaan yang hakiki. Kalau kebahagiaan yang tadi saya sebutkan, dapat uang, dapat keturunan, dapat ini dan itu adalah kebahagiaan yang sifatnya sementara, tapi tidak hakiki. Sementara itu artinya apa? Ketika di dunia aja. Tapi kebahagiaan ini tidak akan menyampaikan seseorang kepada hakikatnya, yang mana hakikatnya ia adalah manusia yang akan hidup setelah matinya. Dia akan hidup masuk surga, yang mana masuk surga ini bukan sekedar main-main. Bahwa masuk surga harus punya bekal. Masuk surga bersama Rasulullah, makanya di sini ikatannya atau kaitannya atau benang merahnya adalah surga. Jika engkau ingin berbahagia bersama kami di surga, artinya kebahagiaan yang dimaksud di dalam hadis Imam Ali Ar-Ridho adalah kebahagiaan yang memiliki muatan surga. Bukan hanya sekedar definisi kebahagiaan yang sifatnya materi, yang sifatnya hanya sementara. Tapi kebahagiaan yang sifatnya itu adalah kebahagiaan yang memiliki ikatan atau dasar-dasar akhirat. Jadi bukan sekedar dunia, tapi kebahagiaan yang sifatnya akhirat. Sebagai contoh misalnya kalau kita kembali ke definisi kebahagiaan menurut orang-orang awam, misalnya untuk anak-anak bahagianya cukup dengan dibelikan bapaknya HP misalnya atau dibelikan mainan, itu sudah cukup. Tapi untuk orang dewasa kebahagiaannya akan bertingkat. Nah, ini juga akan bertingkat ketika
tingkat keimanan kita juga akan berbeda. Kalau iman kita kuat, kita nggak mungkin mintanya yang rendah. Kalau kita memiliki tingkatan level yang tertinggi, makanya kan kalau di dalam riwayat Imam Ali bin Abi Thalib, ada orang-orang yang beribadah itu karena takut neraka. Landasannya karena takut neraka. Ada pula kata Imam Ali yang ibadahnya itu karena kepingin surga. Nah, ini kan menunjukkan bahwa tingkatan iman seseorang itu bertingkat-tingkat. Nah, kalau orang-orang awam mungkin tingkatan kebahagiaan dan kesedihannya adalah dunia. Tapi untuk orang-orang mukmin yang tadi tiga tingkatan tadi, misalnya ibadahnya karena surga, karena neraka, ini sudah iman, beda lagi, bukan dunia lagi, sudah akhirat. Tapi ada lagi yang lebih tinggi dari itu, kata Imam Ali, tingkatan keimanan yang tinggi, ibadahnya orang bukan karena takut surga atau takut neraka, tapi karena ingin menjalin komunikasi dan cinta dengan Tuhannya. Nah, ini sama-sama baik. Maksudnya dia bukan kebahagiaan yang hakiki orang yang beribadah karena takut surga, ini kebahagiaan hakiki ini. Dan ini karena apa? Karena ingin mengejar akhirat. Jadi hakiki dan bukan hakiki, atau hakikat dan bukan akhirat, itu hanya terbatas pada tujuannya. Kalau ditujukan untuk dunia, maka itu bukan kebahagiaan. Tapi apabila kebahagiaan itu ditujukan untuk akhirat, maka itulah yang dikatakan sebagai hakikat. Karena hakikat kita dihidupkan oleh Allah, dilewatkan oleh Tuhan, oleh Allah ke alam dunia ini untuk menuju alam akhirat. Dan kita memang diminta oleh Allah untuk mengejar akhirat, bukan mengejar dunia. Makanya saya bilang, kalau kebahagiaan kita diatur oleh dunia, kesedihan kita diatur oleh dunia, maka sebenarnya kita sedang mengejar tujuan yang itu sifatnya sementara dan itu tidak menjadi hakikat kita, karena kita hanya dilewatkan. Kita hanya singgah dan kita hanya ngontrak untuk mengejar sesuatu yang kita kejar sementara. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya atau kesedihan yang sesungguhnya di dalam riwayat telah disebutkan oleh Imam Ali Ar-Ridha bahwa kebahagiaan yang benar-benar bahagia. Jadi kita jangan sampai salah antara kebahagiaan yang duniawi, ada kebahagiaan yang duniawi juga, tapi dia juga memiliki kandungan ukhrawi atau akhirat. Jadi tidak semua kebahagiaan dunia itu tercela. Bisa nanti akan mendapatkan pahala yang 2 kali lipat ketika dia ada muatan akhiratnya. Nanti saya akan jelaskan. Jadi Imam Ali Ar-Ridha menjelaskan bahwa wafrih li farhina, dengan ibarat wafrih li farhina, berbahagialah kalian, tapi berbahagia yang sesuai dengan yang bersama kebahagiaan kami. Nah, ini syarat. Jadi bukan bahagia versi kita, bukan bahagia menurut kita, tapi bahagia menurut versi para imam maksum. Makanya kalimatnya wafrih li farhina, bukan li farhika. Berbahagialah dengan kebahagiaan kamu, enggak. Tapi berbahagialah dengan landasan kebahagiaan kami. Jadi apa yang membuat para imam manusia suci ini bahagia? Itu yang harus kita kejar. Kebahagiaan itu yang harus kita dapatkan. Bukan kebahagiaan versi kita, tapi versi para ma'zumin. Wahzin li huznina, dan bersedihlah dengan versi kami. Bukan versi kalian, bukan versi kami, bukan versi kita. Baru yang terakhir adalah wa alaika biwilayatina, dan kebahagiaan versi kami, kebahagiaan versi kami dan kesedihan versi kami juga harus diikat dengan ikatan wilayah atau ikatan ikatan spiritual dengan mereka, dengan berwilayah kepada mereka, dengan berimam kepada mereka dan menjadikan mereka sebagai panutan. Nah, ini maksudnya. Jadi dengan mengikuti para imam, berwilayah kepada imam, itu sebenarnya kita telah menunjukkan versi kebahagiaan menurut imam dan kesedihan menurut imam. Kalau kita berwilayah dan berpegangan kepada mereka, kapan sih mereka ini bersedih? Kapan sih mereka ini bahagia?
Nah, salah satunya sedihnya imam dan bahagianya imam adalah hari wiladahnya dan hari sahadahnya. Itu salah satunya. Tapi ada lagi kebahagiaan-kebahagiaan yang menyebabkan imam itu bahagia. Dan ada lagi kesedihan-kesedihan yang menyebabkan imam itu bersedih. Nah, yang pertama adalah, ini syarat. Yang pertama adalah kebahagiaan yang mana di dalamnya terdapat muatan ketaatan kepada Allah. Jadi kebahagiaan yang kosong, yang tidak memiliki hakikat adalah kebahagiaan yang hanya tujuannya dunia. Tapi kebahagiaan yang di dalamnya terdapat ketaatan kepada Allah, itu adalah kebahagiaan yang sifatnya hakiki dan abadi, dan ini yang menyebabkan kita bersama Rasulullah SAW, yaitu akhirat atau hakikat. Kebahagiaan yang seperti apa? Sebagai contoh, kebahagiaan misalnya ketika kita mendapatkan harta, itu kita bahagia. Ini dunia, betul. Tapi apabila kebahagiaan ini kita mendapatkan harta, kita ucapkan dengan alhamdulillah, ini berubah. Yang dunia tadi, sejatinya dunia menjadi akhirat. Kita misalnya, kita ucapkan alhamdulillah, atau bahkan mungkin seperti hari ini dan majelis ini misalnya, alhamdulillah, bukan hanya mendapatkan harta, tapi memberi makan kepada kaum mukminin dan mukminah. Ini menunjukkan bahwa harta ini dinikmati bersama-sama dan dilakukan dan disumbangkan untuk hal-hal yang sifatnya ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah suka kita berkumpul. Imam suka kita berkumpul. Imam suka kita bersatu. Imam senang kita berdoa. Nah, apabila kita berkumpul berdoa, mendengarkan ceramah, ini adalah ketaatan kepada Allah. Ini dunia. Tapi dunia ini sudah berubah tingkatan dan levelnya menjadi akhirat. Kenapa? Karena ada majelis doa. Karena ada majelis taklimnya, ada pengajarannya. Nah, jadi dunia itu bisa menjadi akhirat ketika kita tujukan ini untuk ketaatan kepada Tuhan. Contoh misalnya suami memberikan hadiah kepada istri, istri bahagia, yaitu kebahagiaan secara psikologis. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika suami memberikan hadiah ini kepada istrinya, suami berniat karena menjalankan tugas atau taat, karena taat kepada Allah. Taat kepada Allah adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Karena dengan niat taat kepada Allah memberikan nafkah kepada istrinya, dia memberikan hadiah. Inilah yang dinamakan satu kali lempar tapi dapat dua tujuan. Kita melakukan dunia tapi kita dapat akhirat. Dan ini yang akan abadi. Tapi kalau kita sekedar memberikan hadiah tanpa ada tujuan ketaatannya, maka ini akan kosong. Kita hanya mendapatkan ucapan terima kasih dari istri dan tidak mendapatkan pahala. Kalau kata Bang Tamrin, ikhlas nggak? Ikhlas nggak? Ikhlas nggak memberikan ini? Kalau ikhlas dan karena taat dan menjalankan perintah Allah, maka disitulah kita yang dinamakan istrinya bahagia karena Allah, karena ketaatannya kepada Allah, karena taat sama suaminya, atau suami memberikan ini karena taat menjalankan perintah Allah. Di saat itulah kegiatan kita itu akan menjadi dan berbuah dan bernilai sebagai kebahagiaan kita yang bersifat hakiki. Dan ini bukan hanya kita dapatkan dunianya, tapi akhirat juga akan kita dapatkan. Allah pasti akan berikan ganjaran ini. Dan salah satu ganjarannya adalah, kata Imam Ali Ar-Ridha, adalah di surga bersama kami. Begitu juga misalnya ketika kita mendapatkan jabatan, kita bahagia. Bahagianya ini, ya Allah terima kasih ya Allah kau berikan jabatan ini kepadaku, sehingga dengan ini aku bisa lebih khidmat kepada masyarakat. Karena aku ingin taat kepadamu ya Allah, aku ingin ngebahagiain orang-orang yang susah. Nah, kalau niat kita ubah seperti ini bukan yang dinamakan sebagai cinta dunia, enggak. Justru ini adalah yang dinamakan sebagai cinta akhirat. Karena apa? Karena kegiatan kita dunia, tapi tujuan kita langit. Nah, ini yang perlu kita kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa kebahagiaan kita itu banyak yang masih kita sifati dunia,
sehingga kita tidak mendapatkan pahala akhiratnya. Ini yang harus kita ubah. Karena ketika segala perbuatan kita, segala ketaatan dan ibadah kita, ketika kita refleksikan dan kita tujukan semua kepada Allah Sang Pencipta, maka apapun itu akan bernilai ibadah dan apapun itu akan bernilai sebagai ketaatan kepada Allah. Dan ini yang disenangi oleh para maksumin. Kenapa? Ketika kita tidak ingat Tuhan, ketika kita diberi nikmat, itu sama saja kita kufur nikmat. Dan para maksumin paling gak senang orang yang kufur nikmat. Bahkan Tuhan pun gak senang kepada orang-orang yang kufur nikmat. Tapi ketika dia diberi dan dia ingat kepada Tuhannya, dengan bersyukur ataupun mengadakan syukuran ataupun mengadakan majelis doa, maka ini adalah ketaatan. Jadi majelis kita ini bukan sekedar majelis dunia, tapi majelis dunia wal akhirah. Jadi ibu-ibu mulai hari ini jangan ragu kalau pengen ngadain majelis, sering-sering gak apa-apa. Asalkan tadi bukan sekedar majelis yang tidak ada tujuan akhiratnya. Harus ada tujuan akhirat. Bahkan mungkin kalau kita bilang kemarin tamasya, seseorang yang ketika bertamasya hanya untuk tujuannya senang-senang, maka haram hukumnya dalam fikih kita. Makanya bahasa kita tamasya itu diganti menjadi tadabbur alam. Karena kalau tujuan kita hanya tamasya, ingin sekedar happy-happy, maka dalam fikih kita hukumnya haram. Tapi kalau tujuan kita adalah tadabbur alam, maka hal ini akan memiliki muatan ketaatan dan itulah yang berbuah pahala akhirat. Sebagaimana Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, as-sururul mu'min bi ta'ati rabbi wa huznuhu ala zambi. Imam Ali mengatakan bahwa kebahagiaan seorang mukmin itu adalah karena ketaatan kepada Tuhannya dan kesedihannya adalah karena dosa dan kemaksiatan. Ini sebenarnya sudah menyimpulkan bahwa Imam tadi mengatakan, Imam Ali Ar-Ridha mengatakan kebahagiaan seperti kebahagiaan kami dan kesedihan seperti kesedihan kami. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan apa itu kesedihan dan kebahagiaan? Kesedihan adalah ketika seseorang taat kepada Tuhannya. Kebahagiaan adalah ketika seseorang taat kepada Tuhannya, dan kesedihan adalah ketika seseorang melakukan dosa-dosa dan pengingkaran kepada Tuhan. Artinya di sini kuncinya. Selama kita menjadikan kebahagiaan kita itu bermuatan ketaatan kepada Allah, nah disitulah yang harus kita itu bahagia. Bahagia ini ya salah satunya kita mengucapkan syukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan aku sesuatu yang dahsyat atau sesuatu yang luar biasa, yaitu aku bisa mengucap syukur kepadamu karena aku telah berhasil melakukan sebuah ketaatan. Ketaatan yaitu misalnya memberikan makan kepada orang-orang kaum mukminin dan mukminah, atau mengundang orang-orang anak-anak yatim misalnya. Ini ketaatan. Dan inilah yang harus, di saat itulah kita harus bahagia sebenarnya. Bukan kebahagiaan hanya sekedar ketika kita menerima rezeki, bukan sekedar itu. Tapi ketika kita bersyukur bisa menerima rezeki dan kita bersyukur kepada Allah. Kalau cuma sekedar menerima itu hanya kebahagiaan yang sifatnya tadi saya bilang psikologis. Pasti kita bahagia. Nah, tapi akan menjadi nilai ketaatan ketika kita ucapkan syukur kepada Allah. Ya, bisa dipahami ya. Yang kedua adalah kebahagiaan yang dimana kebahagiaan ini tidak memiliki muatan dosa. Jadi tadi Imam Ali mengatakan wa huznihi ala zambihi. Itu kesedihannya adalah kesedihan yang mana kesedihannya itu atas dosa-dosanya. Atau kebahagiaannya itu adalah ketika dia tidak melakukan maksiat, atau di dalam kebahagiaannya itu tidak ada dosa. Sebagaimana Imam ada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, la taskhatullah biridai ahadun min khalqi wa la tataqarrabu ila nas bitiba'adun min Allah. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, janganlah engkau membuat Tuhan marah hanya demi menyenangkan orang lain,
Dan janganlah kamu mendekati orang lain sementara kamu jauh dari Tuhan. Nah, riwayat Imam Ja'far As-Shadiq ini menegaskan bahwa janganlah kita melakukan sesuatu itu dikarenakan ingin menyenangkan orang, tapi kita jauh dari Tuhan. Artinya apa? Kita bisa saja melakukan apapun yang melanggar syariat hanya untuk menyenangkan orang lain. Jangan seperti itu. Artinya kita melanggar syariat gak apa-apa, yang penting orangnya senang, tapi kita jauh dari Tuhan. Nah, kata Imam Ja'far, jangan buat Tuhan marah karena kamu ingin nyenangin orang lain tapi kamu jauh dari Tuhan. Nah, artinya kita dilarang oleh Imam Ja'far As-Shadiq bahwa di dalam kesenangan kita, di dalam kebahagiaan kita, yang kita kejar itu adalah perintah Tuhan, ketaatan kepada Tuhan yang kita kejar. Jangan hanya demi menyenangkan orang lain kita abaikan perintah Tuhan. Contoh misalnya di dalam acara-acara kita, misalnya acara-acara pesta pernikahan kita, mungkin musiknya mengundang penyanyi dangdut. Padahal ini acara perkawinan itu adalah ritual-ritual suci. Nah, kita ngundang majelis maksiat. Nah, di sini kan artinya kita ingin nyenangin, kita ingin menghibur orang lain, tapi sementara majelis yang kita adakan adalah menjauhkan kita dari Tuhan. Artinya kesenangan itu harus berbalut dan berlandaskan kepada ketaatan kepada Allah. Jangan sampai kita ingin nyenangin yang hadirin, tapi kita jauh dari Tuhan. Dan Tuhan gak ridho atas apa yang kita lakukan. Jangan sampai ada muatan-muatan kebahagiaan kita itu bercampur dengan kemaksiatan. Nah, yang ini yang perlu harus kita waspadai. Jangan sampai di antara majelis-majelis kita mengandung pelanggaran-pelanggaran atau ketaatan kepada Tuhan. Memang maksud kita baik, ingin menghibur orang, tapi jangan sampai penghiburan kita ini demi menyenangkan mereka, tapi kita jauh dari Tuhan. Sementara tujuan kita adalah kita ini bahagia dunia dan akhirat. Sehingga makanya Imam Ali mengatakan kesedihan kita adalah kesedihan ketika kita berbuat dosa. Dari saat itu sebenarnya di saat majelis pernikahan yang ada maksiatnya, disitulah kita seharusnya bersedih, bukan berbahagia. Bisa dipahami ya? Yang kedua adalah yang ketiga adalah kebahagiaan yang dimana kebahagiaan ini memiliki kepedulian terhadap orang lain. Seperti majelis kita sekarang. Jadi kita hari ini layak berbahagia. Karena apa? Karena kebahagiaan kita hari ini dikarenakan apa? Sahibul hajat peduli sama kita. Tuan rumah peduli sama kita sehingga mengundang kita untuk mendapatkan berkatan-berkatan atau mencicipi sebagian rezeki-rezeki yang ia peroleh. Kita berbahagia, kita sudah dianggap sebagai orang yang bisa menikmati rezeki-rezeki dari tuan rumah. Dan kebahagiaan yang seperti ini, kebahagiaan yang mempedulikan kepedulian terhadap orang lain ini kebahagiaan yang juga dilakukan oleh para imam-imam maksum. Imam maksum itu senang sekali nolong orang lain. Imam maksum itu secara sembunyi-sembunyi tiap malam mereka menolong orang-orang fakir. Bahagia mereka, mengucapkan syukur pasti. Kenapa? Karena inilah sebenarnya hakikat kebahagiaan. Kalau mereka bisa menyumbang, mereka bisa menolong, inilah yang harus mereka syukuri. Yang mana rasa syukur ini tidak akan bisa didapatkan oleh orang-orang lain. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua menjadi insan-insan yang bukan hanya sekedar bahagia, tapi juga ingin berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Amin, amin, amin ya. Dan syarat yang terakhir, ini riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam sebagai tambahan yang tadi, kepedulian terhadap orang lain tadi. Jadi Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, la yara ahadukum idza adkhala ala mu'min sururan annahu alaihi adkhalu faqat, bal wallahu alaina, bal wallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini sangat luar biasa. Rasulullah, Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, jangan kamu mengira jika kamu menyenangkan seorang mukmin, maka hanya mukmin itu saja yang senang. Melainkan aku bersumpah, kata Imam Ja'far,
atas nama Allah, jika ia telah menyenangkan kami, bahkan demi Allah, ditegaskan lagi sama Imam Ja'far Shadiq 2 kali penegasan demi sumpahnya. Artinya ini sudah sangat, apa istilahnya, hadis ini sangat menekankan dan sangat memberikan jaminan kepada kita bahwa kebahagiaan ini bukan hanya kepada seorang mukminnya saja, melainkan aku bersumpah atas nama Allah, ia telah menyenangkan kami, bahkan demi Allah, kata Imam Ja'far Shadiq, ia telah menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebahagiaan yang kita berikan, kita bagi kepada seorang mukmin, bukan hanya menyenangkan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Tadi kita bicara kebahagiaan versi mereka, pasti menyenangkan orang lain, Ahlul Bait pasti senang. Menyenangkan Ahlul Bait, kata Imam Ja'far Shadiq, juga akan menyenangkan Rasulullah. Nah, kalau yang seperti ini, artinya kita pasti bersama mereka. Jaminan 2 kali sumpah, Imam Ja'far Shadiq bersumpah atas nama Allah bahwa ini pasti akan terjadi, dan inilah hakikatnya, bahwa kita akan menyenangkan Ahlul Bait dan menyenangkan Rasulullah. Tadi di riwayat Imam Ridho, apabila kita menyenangkan Ahlul Bait, maka kita akan bersama mereka. Bersama mereka di mana? Di derajatil ula, di derajat yang paling tinggi, yaitu di mana? Di surga yang paling tinggi. Dan yang terakhir syaratnya adalah mengandung kebahagiaan yang mengandung nilai spiritual dan ketakwaan jiwa. Di mana jadi kebahagiaan adalah saat di mana ia dapat menebus segala dosa-dosanya yang lalu dan merasa bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Sebagaimana riwayat dari Imam Ali alaihissalam, hari raya adalah untuk orang-orang yang mengetahui bahwa dosa-dosanya telah diampuni. Jadi hari raya itu maksudnya kebahagiaan. Hari raya, hari yang patut dirayakan. Hari raya itu hari yang patut kita rayakan, atau hari di mana kita wajib bahagia. Kata Imam Ali adalah hari di mana kita ketahui bahwa dosa-dosa kita diampuni. Itu layak kita bahagia. Nah, ketika seseorang itu bahagia dikarenakan ia diampuni dosa-dosanya, berarti kebahagiaannya ini mengandung nilai-nilai spiritual dan dikarenakan ketakwaan atas jiwanya, dikarenakan dia ingin dekat kepada Tuhannya. Nah, ini mungkin yang menjadi batasan-batasan kita, bahwa kita boleh bahagia atas dunia, tapi jangan lupa kebahagiaan kita ini kita kandungi atau kita ikat dengan ketakwaan kepada Allah. Kita niatkan, jangan kosong. Tanpa ada niat, kita niatkan bahwa ini untuk menjalankan perintah Allah dan untuk menyenangkan para imam-imam maksum apabila kita melakukan sebuah perbuatan. Dan kesedihan kita apabila kita melakukan maksiat dan jauh atau meninggalkan syariat-syariat atau sunnah-sunnah para maksumin. Itu yang harus menjadi batasan di mana kita harus bahagia dan kapan kita harus bersedih. Itulah yang mungkin menjadi sharing ilmu pada pertemuan kali ini. Al-Fakir menyudahi dengan riwayat terakhir tadi. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan bisa menambah wawasan dan keilmuan kita, dan semoga Allah juga mendekatkan kita kepada ketakwaan dan melindungi kita dari segala godaan-godaan hawa nafsu dan godaan-godaan syaitan. Semoga Allah juga menjadikan kita sebagai kelompok orang-orang atau komunitas yang menyenangkan orang lain, dan dengan itu insya Allah kita akan membahagiakan para maksumin beserta Rasulullah SAW. Dan semoga kelak kita dikumpulkan bersama mereka, anak keturunan kita dijadikan pecinta-pecinta mereka, dan kelak juga akan berkumpul bersama Rasulullah beserta Ahlul Baitnya di surga, di kapling surga. Insya Allah kita bertemu, insya Allah kita semua nanti akan bertemu di sana, dan Imam Ridholah sebagai penjaminnya, dan insya Allah kita akan dapati syafaat-syafaat mereka akan hadir
hadir ketika kita meninggal, ketika di yaumul mizan, dan ketika kita dibangkitkan. Dan insya Allah pahala Allah akan menyertai kita semua. Dan yang terakhir, semoga Allah segera memerdekakan bangsa Palestina, dan semoga Allah menguatkan para pejuang kita, menambah kesabaran kepada mereka, dan menjadikan kemenangan di tangan-tangan kaum muslimin. Dan semoga juga para pemimpin dan para mujahid dan para pemimpin kita, terkhusus pemimpin revolusi Islam Iran Said Ali Khamenei, dan pemimpin di kaum muslimin di Irak Said Ali Sistani, dan pemimpin kaum muslimin di Yaman Said Abdul Malik Houthi, dan para pemimpin-pemimpin Islam, dan terkhusus ustadz-ustadz kita yang di Indonesia, dan terkhusus ustadz kita di Samarinda Ustadz Habib Abdullah Hindwan. Semoga Allah sehatkan, panjangkan umurnya, berkah di umurnya, dan diberikan kesabaran, dan diberikan bimbingan oleh Allah agar terus membimbing kita semua yang ada di sini. Itu saja dari Al-Fakir. Al-Fakir mohon maaf kurang lebihnya. Insya Allah keberkahan akan menyertai pertemuan kita pada kali ini. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. على النبي وعلى الصلوات Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala wa ali Muhammad. Kita baca doa ziarah. Hadapnya pas dulu sampai depan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنه سيد الأولين والآخرين وأنه سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وسيد خلقك أجمعين صلاة لا يقوى على أحصائها غيرك. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك ودين الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمحيمين على ذلك كله. السلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك وأم سبتين الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة الطهرات الطاهرات المطهرة التقية النقية الرضية الزكية سيدة النساء أهل الجنة أجمعين صلوات يقوى على إحصائها غيرك. اللهم صل على الحسن والحسين سبتي نبيك وسيد الشباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك دين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك الدليل على من بعثت برسالتك ودين الدين بعدلك وفضل قضائك بين خلقك سيد العابدين
اللهم صل على محمد علي بن عبدك وخليفتك في أرضك بكر علم نبيك. اللهم صل على جعفر بن محمد صادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق البري. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك وفي خلقك ناطق بحكمك وحجتك أبيتك. اللهم صل على علي بن موسى رضا مرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المؤدي عن نبيك وشاهدك على خلقك المحسوس بكرامتك داعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجه ونقص بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وأولى وليهم وأولى وجوههم فارزقني بهم غير الدنيا والآخرة واصرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأحوال يوم القيامة. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليك يا وارث آدم صفية الله. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل نبي الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باقي العلم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد صادق بارس. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الصديق. السلام عليك أيها الواصي البار التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. عبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن
ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك فلا تردني بغير قضاء حاجتي وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلوات عليه وآله بأبي أنت وأمي يا مولاي أتيتك زائرا وافدا عاجلا مما حلفت على نفسي أحطبت على ظهري فكنا شافئا يوم فقري وفاقتي فلك عند الله مقام محمود وأنت عنده وجيه. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولايتهم تولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأ من كل فريجة دونهم. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولايتهم أتولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأ من كل فريجة دونهم. اللهم عن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجهادوا بآياتك واستحيروا بإيمانك فهملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن صلى الله على روحك وبدانك صبرت وأنت الصديق وصدق قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.